suami dan istri harus punya satu kebiasaan yang tidak boleh ditinggalkan. Jadi ini para suami takun ke mantan anyar, ke mantan laju, pada apa kebiasaan yang tidak boleh ditinggalkan? Jangan sampai suami dan istri terlewat satu hari tanpa mengerjakan sholat berjamaah bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim, amma ba'du. Kepada yang saya hormati dan yang saya muliakan, para alim ulama, para kiai, para ustadz, para guru-guru ngaji, tokoh masyarakat, kepada yang saya hormati Jam'iyah Hadrah Al-Mukhtar, kepada yang saya hormati Sohibul Hajah Bapak Juhari sekeluarga dan juga keluarga dari Besan, hadirin hadirat rahimakumullah. Mudah-mudahan perjumpaan kita pada pagi hari ini menjadi wasilah penyebab terkabulnya semua hajat dan keinginan kita, terhapusnya semua dosa-dosa kita, dan kita termasuk di dalam golongan umat yang mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Saya tidak berani panjang lebar karena ada 3 alasan tidak boleh ceramah panjang-panjang. Yang pertama, acara hari ini itu adalah acara walimah. Biasanya mon walimah tahun lebih abid. Apa bedanya walimah dengan pengajian umum? Kalau pengajian umum, undangannya untuk umum, jamaah yang hadir banyak, berkata nih. Nah, tapi kalau walimah, undangannya terbatas, yang hadir pilihan, berkatnya jeraja ini besar-besar, maka tidak boleh panjang-panjang. Kemudian alasan yang kedua tahun lejeng-lejeng, karena zaman sekarang ini untuk menjadi seorang dai, kalau mau laris itu harus lucu. Mon tak lucu tak pakai tangge. Nah kebetulan saya dulu mondoknya tidak pernah ambil jurusan pelawak, jadi tak pakai penter, melucu. Dan yang terakhir, ini nesel para jamaah duduknya miring semua. Nah kalau saya ngomongnya 2 jam, ini leer noleh kesini semua, pulang takut tani ngabeli. Jadi singkat pada jelas bab masalah hikmatun nikah. Yang pertama, ada 3 hal yang ingin saya sampaikan di sini. Yang pertama, ayat yang paling populer yang membahas tentang walimatun nikah, di mana tadi Pak MC juga mengutip ayat tersebut. Bahkan para dai, para ulama juga sering menyebutkan ayat ini, yaitu wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Nah, kalau kita terjemahkan ke bahasa Indonesianya, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan, dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, yaitu Allah menciptakan diri kalian dengan pasangan-pasangannya. Tanda-tanda kekuasaan Allah ini ada yang bisa dilihat secara langsung dengan mudah, ada tanda-tanda kekuasaan Allah yang butuh tadabbur, perenungan yang panjang. Tapi khusus bab masalah nikah,
ini adalah tanda-tanda kekuasaan Allah yang bisa kita saksikan secara langsung. Karena setelah kalimat min anfusikum azwaja, ada kelanjutannya litas kunu ilaiha. Apa makna dari litas kunu ilaiha? Litas kunu ilaiha itu adalah hati kita dibuat condong kepada pasangan kita. Ini contoh. Di sini kan mempelai wanita. Nama mempelai wanitanya Rofi. Apa di badian ini sobung orang geteng. Mata ke Rofi nyam ngelanyam, neremaren laki tak jauh dari Jember. Juga begitu sebaliknya. Apakah mempelai pria yang namanya Mas Hendra ini, apakah di Jember Kalisat gitu? Apakah di Kalisat ada orang perempuan cantik sobung reng bini radin? Mata ke jauh depak ke Badian, ke Bondowoso. Nah, jawabannya adalah karena Allah menumbuhkan rasa condong di hati mereka berdua, ditumbuhkan rasa cinta di hati mereka berdua, maka diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala terjadi peristiwa yang namanya akdun nikah atau akad nikah, sehingga yang awalnya dua orang ini statusnya haram, karena tadi subuh sudah sama-sama menyelenggarakan akad nikah, maka yang haram berubah menjadi halal. Nah, kesimpulannya apa? Yang pertama, istri kita, suami kita itu adalah anugerah yang luar biasa yang diberikan oleh Allah kepada kita. Maka syukuri ketika Allah memberikan istri kepada kita, memberikan suami kepada kita, karena itu adalah pilihan yang paling baik menurut Allah. Satu. Nomor dua, pernikahan itu adalah ibadah yang paling tua. Jadi sebelum Allah memerintahkan sholat, sebelum Allah memerintahkan puasa, sebelum Allah memerintahkan ibadah haji, perintah pertama yang diperintahkan oleh Allah kepada manusia itu adalah perintah untuk menikah. Nah, bagaimana ceritanya? Ketika Nabi Adam alaihissalam setelah peristiwa diperintahkan oleh Allah seluruh penduduk langit untuk bersujud kepada Nabi Adam, Nabi Adam ini tinggal di surga sendirian. Nah, ketika menikmati suasana di surga, Nabi Adam ini melihat semua ciptaan Allah ini punya pasangan. Ada burung terbang dengan pasangannya, ada kuda bermain-main dengan pasangannya, ada kelinci loncat-loncat dengan pasangannya. Nah, Nabi Adam ini mulai muncul perasaan ngoncan anak-anak zaman semangken neka galau. Ketiga, lo mak beda seorang neka masih. Nah, karena merasa kurang dalam keadaan galau, Allah memasukkan rasa kantuk kepada Nabi Adam. Nabi Adam ini tertidur karena perasaan ngantuknya. Nah, kemudian diambil dari tulang rusuknya Nabi Adam, diciptakan makhluk manusia yang jenisnya beda dengan Nabi Adam, yaitu berjenis kelamin wanita, namanya Ibu Hawa. Ketika Nabi Adam terbangun dari tidurnya, melihat ada makhluk yang sama dengan dirinya tapi dengan jenis yang berbeda, maka muncul yang namanya litas kunu ilaiha, sehingga Nabi Adam ini ada keinginan untuk menyentuh Siti Hawa. Nah, ketika Nabi Adam akan menyentuh Siti Hawa, Allah menegur Nabi Adam, "Hai Adam, jangan kau sentuh wanita ini karena ini belum halal untukmu." Maka turunlah perintah Allah yang pertama kepada Nabi Adam, yaitu perintah menikahi Ibu Hawa. Akad nikahnya, wali nikahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, saksinya para malaikat, maharnya sholawat kepada Nabi Muhammad SAW 3 kali. Yang menjadi pertanyaan, ketika Nabi Adam nikah, kan Nabi Muhammad belum ada. Tapi kenapa kok Nabi Adam ini maharnya sholawat kepada Nabi Muhammad 3 kali? Ada yang ingin tahu alasannya kenapa? Ada yang ingin tahu? Nah, kalau kepingin tahu, deki bojona molo tan onceng boleh. Kan sekarang walimatul nikah, bukan maulid. Nah, maka ketika pernikahan itu disaksikan oleh Allah dan para malaikatnya, ini tolong perhatikan baik kemantan anyar maupun kemantan laju, karena pada statusnya ketika wali nikah mengatakan angkah tuka wa zawaj tuka,
saya nikahkan dan kawinkan, kemudian yang menikah, yang menerima akad mengucapkan qabiltu nikahaha, saya terima nikah dan kawinnya, maka Allah dan para malaikatnya menyaksikan proses akad nikah ini. Ketika kita berdoa bersama-sama kepada Allah dalam proses akad nikah, Allah dan para malaikatnya langsung yang mengaminkan doa yang dipanjatkan. Maka hati-hati, jangan main-main dengan urusan pernikahan. Seorang suami yang zalim, yang tidak amanah kepada istrinya, yang khianat kepada istrinya, begitu juga sebaliknya, istri yang durhaka kepada suaminya, tidak amanah, khianat kepada suaminya, maka tunggulah detik-detik kehancurannya, karena langsung Allah dan para malaikatnya yang melaknat orang-orang yang main-main dalam urusan pernikahan. 3, karena sudah mulai ketondu ini, tak lejeng-lejeng. 3, setelah kalimat litas kunu ilaiha, puncak cita-cita di dalam pernikahan itu adalah waja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Puncak keberhasilan rumah tangga apabila tercipta yang namanya mawaddah dan warahmah. Mawaddah artinya cinta karena ada alasan. Kenapa kau mencintai dia? Karena wajahnya cantik atau ganteng, karena perangainya baik, karena akhlaknya baik, karena orangnya sabar dan lain sebagainya. Ini namanya mawaddah, cinta yang punya alasan. Nah, kemudian setelah mawaddah, level yang paling tinggi adalah warahmah, cinta yang tanpa ada alasan. Menikah karena cantik, karena ganteng, masih muda. Begitu sudah tua, gantengnya hilang, cantiknya hilang, kok masih saling mencintai dan menyayangi, maka dia sudah dapat yang namanya warahmah. Saya dapat informasi dari teman yang bekerja di pengadilan agama. Ini pengadilan agama, kalau sampean duduk di depan pintu pengadilan agama itu, setiap hari pas hari kerja tidak pernah libur, bedoreng atau KPSA. Ini setiap hari. Dan bencana pernikahan yang paling besar adalah perceraian. Nah, saya tanya, kenapa kok orang-orang itu berantem, bertengkar kok sampai cerai? Ternyata dikeluarkan data, faktor utama penyebab perceraian adalah karena faktor masalah ekonomi. Saya tidak setuju. Kenapa? Itu di desa banyak orang hidupnya melarat, mulai dari nikah orangnya tidak punya, melarat, tapi mampu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai akhir hayatnya. Maka penyebab utama kenapa orang nikah kok sampai cerai itu cuma satu. Penyebabnya adalah karpa tak pada. Jadi karpa yang laki sarang yang bini neka tak pada. Karena tak pada mangkana atau kar. Suami berasal dari keluarga yang berbeda, latar belakang yang berbeda, pendidikan yang berbeda. Begitu juga dengan istrinya. Ketemunya ketika dewasa, adat istiadat budaya keluarganya masing-masing tidak sama, kemudian menikah. Nah, tidak ada kesamaan visi dan misi, tak pada karpa, tidak bisa disatukan, maka akhirnya akan terjadi yang namanya perceraian. Maka supaya Ananda, Rofi, dan Hendra ini pernikahannya bisa sakinah, mawaddah, warahmah, nomor satu dan yang paling utama yang harus dilakukan adalah menyamakan visi dan misi. Dan visi yang harus diperbaiki pertama adalah niatkan menikah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau niat nikahnya karena Allah, insya Allah pernikahannya akan dijaga fid dini wad dunya wal akhirah. Orang kalau menikah karena Allah, mau senang mau susah dia bisa melewati bersama-sama karena ada bimbingan dari Allah. Maka untuk merawat niat karena Allah ini, suami dan istri harus punya satu kebiasaan yang tidak boleh ditinggalkan. Jadi ini para suami takun kemantan anyar, kemantan laju, pada apa kebiasaan yang tidak boleh ditinggalkan? Jangan sampai suami dan istri terlewat satu hari tanpa mengerjakan sholat berjamaah bersama-sama. Suaminya jadi imam, istrinya jadi makmum. Boleh sholat wajib, boleh sholat sunnah. Ini sampean coba perhatikan,
Suami sama istri mau tengkar model gimana pun, bahkan secara akal ini tidak mungkin bisa dipersatukan lagi, tapi barokahnya sholat jamaah, yang tengkar ini nanti bisa akur. Yang laki ngomong, pokoknya saya sudah tidak mau nyapa lagi sama istri saya sudah mangkel sama istri saya. Yang istri juga ngomong, pokoknya sampai mati kalau disapa saya tidak mau jawab, saya sudah mangkel dengan suami saya. Terus sholat jamaah bareng-bareng, suaminya jadi imam, istrinya jadi makmum. Suaminya walaupun tidak mau nyapa kan akhirnya nyapa ketika jadi imam, karena jadi imam baca surat Al-Fatihah, suaminya baca ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Lah istrinya walaupun tadi sampai mati katanya tidak mau jawab, kalau sudah ghairil maghdubi alaihim waladdallin pasti akan dijawab amin. Tidak mungkin jawabnya ghairil maghdubi alaihim waladdallin, enggak, kan tidak mungkin. Jadi pasti amin. Nah, barokah sholat jamaah ini terbangunlah hubungan sakinah mawaddah warahmah. Terakhir iklan, karena tadi 3 itu pesan utama pernikahan, ini terakhir pesan untuk istri yang ada di rumah. Biasanya kalau ada panggung model begini, selesai walimah deki beda koleman, betul apa enggak? Ada ya koleman ya. Nah nanti pulang dari sini walimah kan bapak-bapak, koleman ibu-ibu. Tolong kasih nasihat ke istri masing-masing di rumah, waktunya datang koleman nanti tolong waktunya makan jangan ambil berlebihan kemudian dibuang tidak dimakan. Karena ini banyak terjadi, orang datang koleman ngalak nyabungnya enggak seperti yang mau dimakan semua, kemudian dimakan 1 sendok 2 sendok diletakkan begitu saja dibuang. Ini pertama, tidak ada akhlak kepada yang mengundang. Kedua, ini perbuatan mubadir, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka caranya kalau datang ke koleman, ambil dulu sekoni. Nah, mau nyaman ngalak boleh tak apa. Meskipun ngalak libelian tidak masalah, yang penting dihabiskan. Karena tuan rumah mengundang kita tujuannya untuk menghormati kita, maka kita yang diundang juga harus punya akhlak untuk menghormati tuan rumah yang mengundang kita. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kedua mempelai Ananda Rofi dan Ananda Hendra diberikan pernikahan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pernikahan yang sakinah mawaddah warahmah, dilindungi oleh Allah fid dini wad dunya wal akhirah, istiqomah ibadahnya, istiqomah akidahnya, istiqomah ketaatannya kepada Allah, dan mudah-mudahan diberikan keturunan yang solih dan solihah yang bisa mengantarkan kedua orang tuanya menuju surganya Allah. Ala hadihin niyah wa ala kulli niyatin solihatin wa ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syaulillahi lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.